Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan yang sangat luar biasa oleh Allah, kesempatan dan juga suatu kesempatan yang sangat luar biasa di mana kita memanfaatkan peluang ini. Banyak orang yang ingin datang tapi tidak sampai ke sini. Banyak orang yang ingin sholat ke sini tapi malah sholatnya di tempat yang lain gitu, insyaallah. Ala kulli hal, itu semua sudah menjadi catatan, suratan dari Allah bahwa kita datang ke sini, hadir di sini bukan karena suatu kebetulan, ya. Tapi sudah takdir dari Allah bahwa kita sudah ditakdirkan untuk hari ini hadir di sini, ya. Walaupun tadi sempat hujan deras, ya. Mungkin ada yang niatnya sudah mau datang karena hujan, sempat ragu-ragu gitu ya. Wah, hujan nih nggak jadi datang gitu kan. Ibal aja terlambat. Tapi alhamdulillah kalau memang sudah ditakdirkan Allah hadir, ya hadir juga jadinya gitu kan. Insyaallah, alhamdulillah. Seperti itu. Dan alhamdulillah insyaallah dengan kehadiran kita di majelis-majelis seperti ini akan menambah giroh kita, ya, giroh keislaman kita. Minimal itu dulu. Dengan meningkatnya giroh keislaman kita, diharapkan dengan kajian-kajian yang kita ikuti, ya, akan menambah ilmu kita, wawasan kita. Dengan itu lambat laun akan menambah, meningkat keimanan kita, insyaallah, ya. Jadi beruntunglah kita di suatu komunitas ini yang namanya Pujuang Subuh, ya, yang tidak hanya sekedar ngumpul-ngumpul semata gitu ya. Jadi memang kegiatan-kegiatan kita dasarnya, intinya itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, ya. Inti komunitas kita ini, ya. Jadi kita yang bergabung di sini, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan, memperbaiki diri kita dari hari ke hari, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Baik, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini tadi saya ditodong oleh panitia ini, ya. Tapi ala kulli hal, ya, insyaallah bismillah, yang namanya ilmu walaupun tidak penuh ke atas, penuh ke bawah, insyaallah gitu ya. Ustaz Rahman, ya. Wah, ini ustaz semua ini, insyaallah. Baik, pada kesempatan ini saya akan coba menyampaikan beberapa hal tentang yaitu orang-orang yang dijamin Allah masuk surga gitu ya. Jadi ini mungkin sudah sering kita dengar dari ustadz-ustadz, penceramah-penceramah, tapi tidak ada salahnya kita ulang lagi agar kita semakin kuat, ya, semakin yakin bahwa janji Allah itu pasti gitu ya. Kalau janji manusia mungkin ada mungkarnya gitu ya, ada lupanya paling tidak gitu kan. Kalaupun tidak dilupa-lupakan gitu ya. Tapi janji Allah itu insyaallah pasti, bahwa Allah sudah berjanji kepada makhluknya bahwa ada orang-orang yang dijamin Allah masuk surga gitu. Yang pertama itu adalah pemimpin yang adil. Ini kalau bicara pemimpin, sebenarnya kita semua ini adalah pemimpin gitu ya.
Kita ini adalah semua pemimpin. Kalau di negara itu ada presiden gitu ya. Kemudian ada gubernur di provinsi, ya, memimpin provinsi. Di tingkat 2 kabupaten kota ada bupati, wali kota. Di kecamatan ada pak camatnya yang memimpin gitu kan. Kemudian juga di kelurahan, di desa, bahkan sampai di RT. Begitu juga di rumah tangga, ya, seorang suami itu ada pemimpin bagi keluarganya. Dan seorang pemuda itu minimal dia pemimpin bagi dirinya sendiri gitu kan. Bagaimana dia bisa nantinya menjadikan seorang pribadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana dia nanti setelah berumah tangga gitu kan. Itu hal yang harus dipersiapkan oleh seorang pemuda. Itu ya minimal. Nah, yang pertama ya pemimpin gitu ya. Bagaimana pemimpin yang dijamin oleh Allah masuk surga itu adalah pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi masyarakatnya gitu kan. Dengan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mensejahterakan rakyatnya gitu kan. Kalau seorang pemimpin hanya mementingkan dirinya sendiri atau hanya mementingkan kelompoknya saja, ya, bahkan lebih parah lagi kalau sampai menyengsarakan rakyat, nauzubillah min zalik ya, kalau ada pemimpin yang seperti itu. Ya. Jadi seorang pemimpin yang disegani, disayangi oleh masyarakatnya, yang mengayomi masyarakatnya, ya, dengan dasar-dasar ketuhanan, ya. Nah, ini pemimpin-pemimpin yang dijanjikan oleh Allah surga. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, itu ada yang namanya hakim yang adil, ya, hakim yang adil. Ya. Itu juga tidak kalah luar biasanya gitu ya. Seorang hakim itu ibaratnya keputusan palu yang dia ketok itu bisa membawa dia ke surga, tapi bisa juga membawa dia ke neraka gitu kan. Apalagi di tengah hukum di negara kita yang banyak orang mengatakan tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu ya. Itu memang kredibilitas hakim itu sangat ditunggu sekali gitu ya. Nah, hakim-hakim yang bisa berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan itulah, ya, yang benar mengatakan suatu hal itu benar dan yang salah itu salah. Nah, itulah hakim-hakim yang dijanjikan oleh Allah surga gitu. Apapun risikonya gitu kan, walau nyawanya sekalipun yang menjadi taruhannya, ya, kalau memang yang benar itu memang benar dan dia mengatakan itu memang benar dan yang salah itu adalah salah, nah maka insya Allah hakim-hakim seperti ini menjadi insya Allah jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita doakan juga hakim-hakim di negara kita ini betul-betul mempunyai karakter seperti ini gitu. Ya. Sehingga memang rakyat kita di Indonesia ini betul-betul merasakan keadilan itu gitu ya. Jadi tidak hanya keadilan itu milik orang-orang yang beruang saja gitu ya. Jadi kesannya sekarang ini orang yang beruang itu ya yang mempunyai hukum itu gitu. Nauzubillah min zalik ya. Kemudian berikutnya adalah ada pemuda ya. Pemuda. Jadi pemuda yang seperti apa gitu ya. Pemuda seperti apa yang dijaminkan oleh Allah masuk surga gitu ya. Yaitu pemuda-pemuda yang mendekatkan diri, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita di sini termasuk bagian itu gitu. Senantiasa dekat dengan masjid gitu ya. Tapi bukan cuma dekatnya saja, tapi betul-betul memakmurkan masjid gitu ya. Bukan cuma ke masjid, kemudian tidur, habis tidur pulang gitu kan. Nah, enggak seperti itu gitu. Tapi betul-betul memakmurkan masjid, rumah Allah itu gitu. Ya, betul-betul memakmurkan masjid. Tidak hanya sekedar tempat salat saja, ya, tapi juga memakmurkan masjid untuk tempat-tempat kajian, ya, apapun kajian-kajiannya tentang keislaman, akidah, fikih,
ya, tilawah, tartil Quran dan segala macamnya itu. Nah, itu kita manfaatkan. Apalagi sekarang alhamdulillah kita sudah diberi amanah juga gitu kan oleh donatur, oleh warga tempat ini ya, musola ini. Nah, ini menjadi PR juga bagi kita bagaimana kita bisa memakmurkannya gitu kan. Tidak hanya membangun fisiknya saja, tapi juga kita bisa memakmurkannya ya. Bagaimana masjid ini bisa menjadi ramai. Kalau sekarang mungkin masih kita saja ini ya. Tapi sempat tadi Mas Rizal nanya, ini warga sekitarnya mana ini, kata Mas Rizal tadi kan. Tapi insya Allah di awal-awal kita alhamdulillah sudah sempat silaturahim ya, Mas Bambang ke RT-nya. Kita sudah sosialisasi. Yang mudah-mudahan dengan kita intens berada di masjid ini, di musola ini, dengan kegiatan-kegiatan kita, dengan kita sering silaturahim juga dengan warga sekitar, tokoh masyarakat sekitar, mudah-mudahan lambat laun warga juga mau gitu ya, aktif di musola kita ini. Apalagi nanti sudah ada takmirnya di sini gitu kan, di bisa 5 waktu ya sholat di sini. Jadi warga pun bisa sholat di sini untuk 5 waktu gitu. Jadi kalau kita perhatikan memang warga masih di sekitar sini ya untuk sholatnya ya kalau di masjid, kalau saya perhatikan. Termasuk kemarin kita Ramadan, ada sih kita lihat lewat aja gitu kan. Padahal musola kita sudah buka waktu itu gitu kan. Tapi mungkin karena masih baru, ya mudah-mudahan ke depan musola kita ini bisa semakin ramai ya. Jadi inilah sekali lagi peran kita juga sebagai pemuda gitu ya, untuk memakmurkan masjid itu. Karena kalau kita bicara tentang pemuda ya, ini sangat luar biasa, sangat panjang juga kajiannya. Sebagaimana Rasulullah SAW itu juga sangat mencintai para pemuda gitu ya, sangat mencintai para pemuda. Dan bahkan pemuda-pemuda pada zaman Rasulullah itu salah satunya diantaranya adalah sahabat seperti Sayyidina Ali gitu ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu bahkan merelakan nyawanya gitu kan ketika Nabi mau hijrah itu kan. Ketika Nabi mau hijrah itu beliau yang menggantikan di tempat tidur Nabi gitu kan. Nah, padahal Nabi tahu bahwa dan Ali pun tahu gitu kan bahwa masyarakat Quraisy pada waktu ini ingin membunuh Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Ali dengan karakternya sebagai seorang pemuda, apalagi dia juga dipercaya oleh Rasulullah, beliau siap aja gitu ya. Jadi memang akan tapi saudara sekalian, untuk bisa sampai bisa seperti itu, yang siap seperti itu gitu ya, itu kan tidak seperti membalikkan telapak tangan gitu kan ya. Butuh persiapan-persiapan sebelumnya gitu kan, digembleng oleh Rasulullah gitu kan, bagaimana ditanamkan akidahnya gitu kan, bagaimana tauhidnya kepada Allah dikuatkan gitu kan, bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan selain kepada Allah SWT gitu. Nah, itu betul-betul ditanamkan oleh Rasulullah, sehingga memang ketika sudah diperintahkan oleh Rasulullah langsung siap gitu kan. Nah, itu. Jadi kita pun sebagai pemuda zaman sekarang seharusnya juga seperti itu gitu ya. Berangkat gitu kan, siap gitu kan. Itu kan sebagai seorang pemuda itu untuk apalagi sekarang yang namanya konteksnya jihad gitu kan. Nah, itu emang sangat luar biasa. Kemarin seperti lagi ininya Palestina ini kan. Nah, itu semangat, ada teman-teman yang sudah kan ada yang nanya gitu kan, ada enggak link ini untuk berangkat ke Palestina gitu kan. Sangat luar biasa. Kalau untuk tekannya boleh lah gitu ya, tapi memang Allah pun memang tidak sembarangan gitu ya untuk memilih jundinya, prajuritnya yang untuk berjuang di Palestina itu. Apalagi orang-orang yang sekelas pasukan Izzuddin Al-Qassam itu gitu kan, pasukan yang memang paling ditakuti ya oleh Zionis Israel. Karena memang untuk menjadi anggota Izzuddin Al-Qassam itu, sayap militer Hamas itu,
paling tidak itu emang 30 juz gitu ya. 30 juz hafal gitu kan. 30 juz memang syaratnya gitu kan itu untuk ini. Nah, jadi memang sangat luar biasa dan itu memang semua pemuda gitu kan. Pemuda semua. Jadi memang dan itu proses mereka sampai bisa seperti itu memang di kader dari anak-anak gitu kan. Dari anak sudah diajarkan gitu kan untuk tekadnya itu, apalagi memang bahkan sebesar anaknya Mas Bambang ini kan Gani itu sudah luar biasa mereka di situ kan, udah biasa ngadapin Zionis itu kan. Kita sering dilihat di YouTube itu kan bagaimana anak-anak kecil bahkan menentang tank Israel itu gitu kan, cuman bermodalkan batu gitu ya, tekadnya, suaranya yang lantang gitu. Itu sudah dari sekecil itu gitu. Makanya ketika sudah beranjak mulai remaja bahkan dewasa itu seorang pemuda, maka memang betul-betul sudah tergembleng gitu, terlatih gitu kan. Yang walaupun kita tidak tahu latihannya seperti apa, gitu, fisiknya seperti apa gitu, tapi ruhnya sudah memang betul-betul ditanamkan gitu ya. Ruhnya itu, ruh jihadnya itu ya. Bagaimana mereka tekadnya ingin membebaskan Palestina, membebaskan Al-Aqsa itu dari cengkeraman Zionis Israel. Nah, itu tidak terlepas dari pemuda. Dan sebagian besar memang pemuda gitu kan yang menjadi prajurit itu. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, saudara sekalian yang dirahmati Allah. Makanya kita pun yang berada di sini ya sebagai pemuda yang memang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu kelompok yang dijamin oleh Allah masuk surga, maka kita juga harus menyiapkan semuanya, segala sesuatunya gitu ya. Ya akidah kita ya. Bagaimana tauhid kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah gitu kan. Nah, itu yang memang itu yang basic sebenarnya, dasar sebenarnya gitu ya. Bagaimana kita betul-betul bahwa ahad gitu, Allah itu ahad gitu ya. Nah, jangan sampai lagi nanti ada yang mengatakan bahwa semua agama itu sama gitu ya. Cuman caranya aja yang beda-beda gitu kan. Nah, ini sudah pendangkalan akidah, termasuk pendangkal akidah itu. Nah, ini yang harus kita kuatkan gitu kan. Ya. Bahwa yang Allah katakan bahwa inna dina indallahil Islam gitu ya. Bahwa satu-satunya agama yang diridhai Allah itu hanyalah Islam gitu kan. Walaupun di negara kita ini diakui selain Islam juga ada gitu kan. Tapi dari sisi Allah SWT bahwa agama yang diakui oleh Allah itu hanyalah Islam gitu kan. Ya, jadi seperti itu ikhwah ya. Yang pertama yang harus kita kuatkan adalah akidah kita gitu ya, bahwa keyakinan kita kepada ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita kuatkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa menguatkan diri kita dari pengaruh-pengaruh luar, apalagi sekarang ini gitu kan. Di tengah globalisasi yang sangat luar biasa ini, segala sesuatunya berada dalam genggaman kita gitu ya. Sudah berada dalam genggaman kita. Kalau dulu, zaman dulu ya ada televisi, ada koran gitu kan, ada radio gitu ya. Itu medianya banyak gitu kan. Kalau sekarang ada lagi dulu tuh telepon. Nah, sekarang sudah bisa dalam satu wadah gitu ya, yang namanya handphone itu ya. Nah, ini semuanya sudah berada dalam genggaman kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan ini, karena benda ini ibarat dua sisi pisau gitu ya, yang bisa bermanfaat bagi kita, bahkan bisa juga mencelakakan kita gitu ya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya gitu kan. Memang banyak yang bisa kita manfaatkan dari benda ini ya. Banyak yang pekerjaan-pekerjaan yang dimudahkan dengan adanya benda ini gitu. HP ini, handphone ini.
Tapi dengan kemudahan-kemudahan ini banyak juga mudaratnya sebenarnya, ya. Tanpa kita sadari kita bisa terlena, ya. Lebih banyak baca WhatsApp daripada baca Al-Qur'an misalnya gitu kan. Pas baca WhatsApp, baca internet betah bahkan gitu kan. Pas baca Al-Qur'an sebentar udah ngantuk gitu ya. Nah, ini kan kemudian juga info-info di dunia-dunia internet ini kan tanpa batas, tanpa sharing gitu ya, saringan. Jadi betul tinggal kita yang betul-betul menyaringnya. Bagaimana kita bisa menyaring ini? Ya dari keimanan kita gitu ya. Bagaimana keimanan kita bisa menyaring hal-hal yang baik, yang buruk gitu ya, yang manfaat, yang mudaratnya. Bagaimana kita sering-sering mengikuti kajian-kajian ya. Bagaimana kita menambah keimanan kita. Jadi kita betul-betul paham, mengerti, paham dan melaksanakan gitu. Oh, ini ternyata tidak perlu kita lihat gitu kan. Nah, ini hanya sebatas kita tahu saja gitu. Nah, berita-berita ini atau kajian yang isinya kajian-kajian, nah ini yang mungkin kita perbanyak untuk bukanya, nggak masalah gitu kan. Tapi juga harus kita, walaupun banyak kajiannya, ya kita juga harus pintar-pintar untuk memilah ya, karena kajian sekarang ini kan juga macam-macam juga gitu kan. Kalau kita salah-salah pilih kajian, malah kita sesat juga jadinya gitu kan. Sesat dalam artian menyimpang ya dari Ahlussunnah wal Jamaah ya. Walaupun banyak juga yang ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi kenyataannya juga tetap bertentangan juga gitu kan, ada juga. Artinya sekali lagi memang itulah sebenarnya kita gunanya berguru itu gitu ya, berguru kepada orang-orang yang memang paham, yang benar-benar kita yakini bahwa mereka adalah betul-betul mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan syariat Islam itu sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Tidak sekedar menganggap kelompoknya sendiri yang benar gitu ya, yang lain itu salah gitu kan, atau sedikitnya bid'ah gitu kan. Nah ini suatu hal yang memang harus kita sikapi juga ya. Yang pertama memang sebagai seorang pemuda itu juga semangatnya girohnya itu kan luar biasa gitu kan. Apalagi masih dalam tahap mencari jati diri gitu ya. Wah, ini mana bisa jadi juga setiap komunitas itu diikuti semua gitu ya. Ada bikers ikut gitu ya, ada futsal ikut gitu kan. Nah, ini ada naik gunung ikut gitu kan. Nah, nanti ada komunitas apalagi gitu kan, dugem ikut juga gitu kan. Nah ini kan kacau jadinya gitu kan, pas ke masjid gitu kan. Nanti pas dugem ikut juga gitu. Nah ini kan harus bisa kita memilah hal-hal seperti ini. Nah oleh sebab itu forum-forum seperti ini ya, kajian-kajian kita seperti ini kita perbanyak dan kita intenskan. Dan saya yakin juga teman-teman di sini juga sudah bahkan di beberapa mengikuti kajian-kajian, insya Allah ya, saya perhatikan banyak juga ikuti kajian-kajian itu yang nggak apa-apa, ikuti aja semuanya, insya Allah sejauh masih dalam rel kaidah-kaidah Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya, tidak menyimpang dari Quran dan hadis, ya tafadhol gitu ya, insya Allah, bismillah. Yang penting bagaimana kita bisa menambah bekalan ilmu kita ya, menambah dengan ilmu yang kita miliki itu, kita bisa senantiasa dari hari ke hari meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak memang apalagi yang namanya pemuda itu betul-betul memanfaatkan waktunya katanya. Ini mumpung masih muda kan gitu kan, banyak sekarang ini. Mumpung masih muda ya kita manfaatkan dulu lah ya. Kalau sudah tua nanti belum tahu lagi kita ngapa-ngapain gitu kan, tidak bisa lagi ngapa-ngapain gitu kan. Nah ini
makanya kita juga harus cerdas. Nah, makanya kita seorang pemuda itu juga harus cerdas ya, memilih ya dan memilah aktivitas-aktivitas yang betul-betul mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan, tidak hanya sebatas aktivitas duniawi saja ya. Jadi memang aktivitas pemuda, tapi juga aktivitas kita itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Aktivitas duniawi kita ikuti, tapi dengan aktivitas-aktivitas duniawi itu tidak melupakan kita atau tidak melalaikan kita dari perintah-perintah atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini dan komunitas kita ini saya rasa menjadi suatu alternatif yang sangat bagus ya, dan luar biasa sekali ya. Semakin banyak kita mengajak teman-teman, juga bisa menjadi amal jariah bagi kita gitu kan. Mereka yang dulunya mungkin cuma sekedar bikers gitu kan, nah, akhirnya biker subuhan. Nah, ini kan luar biasa itu kan. Nah, jadi bikersnya itu tetap jalan, subuhnya juga nggak tinggal gitu kan. Nah, ini pemuda-pemuda seperti ini kan yang harus kita ajak, kita rangkul gitu ya. Bukan berarti mereka kita jauhi, tidak gitu kan. Tapi jangan sampai juga kita malah terbawa dengan aktivitas mereka gitu kan. Karena saking ingin bergaul dengan mereka gitu ya, malah kita yang keteteran gitu kan. Pas saking sibuk nyari kegiatan, pas waktu sholat malah mereka nggak sholat, kita juga nggak ikut sholat. Nah, ini kan kacau jadinya gitu kan. Nah, jadi kita, makanya oleh sebab itu kita juga harus menguatkan diri kita dulu gitu kan, sambil kita mengajak juga teman-teman kita yang lain seperti itu. Jadi ikhwafillah, makanya sekali lagi pemuda itu ya, bahkan Bung Karno itu mengatakan bahwa pernah dengan semangatnya berapi-api gitu ya, siapkan 10 orang pemuda kata Bung Karno kan, maka saya akan guncang dunia kata Bung Karno. Saking begitu kuatnya ya, saking begitu hebatnya seorang pemuda itu gitu kan. Soekarno pun sampai cukup 10 orang pemuda kata Bung Karno gitu kan, saya akan guncang dunia kata Bung Karno. Ini kata-kata Bung Karno yang sudah sangat luar biasa, yang sangat orang banyak sudah tahu gitu ya. Nah, oleh sebab itu sekali lagi ya teman-teman sekalian, marilah kita senantiasa menguatkan ya, saling menguatkan. Kita yang sudah berada di sini tetap ya intens mengikuti kegiatan-kegiatan kita ini ya. Dan alhamdulillah sudah variasi kegiatan kita ini kan sudah cukup banyak ya. Di Pejuang Subuh ada sulingnya ya, kemudian ada untuk riadohnya, untuk fisik ya, fisiknya juga, riadohnya juga variasi ya. Ada futsal, ada renang gitu kan, ada panahan juga, ada berkuda. Itu semua kan sunnah gitu ya, sunnah Rasulullah gitu. Yang tidak hanya sekedar kita ikuti kemudian kita bisa sehat, tapi juga kita ikuti sunnah ya. Rasul itu kan memang olahraganya berkuda gitu kan. Sunnah Rasul itu kan berkuda, memanah dan berenang. Karena memang olahraga-olahraga itu memang betul-betul dari sisi fisik memang betul-betul menguras tenaga, dan manfaatnya juga sangat luar biasa gitu ya. Kenapa dikatakan memanah itu juga suatu keahlian yang sangat dituntut bagi kita, walaupun di tengah sekarang teknologi senjata yang canggih gitu kan. Karena diprediksi suatu saat nanti ketika meteor itu jatuh, itu besi itu juga sudah tidak bisa digunakan lagi gitu ya. Maka kembali ke senjata zaman dahulu, yaitu panah itu gitu. Seperti itu. Makanya kita kaum muslimin, apalagi pemuda, sangat dituntut bisa memanah gitu kan. Nah, karena makanya Rasulullah itu juga sangat menyunahkan kita, mewanti-wanti kita untuk seorang pemuda terutama untuk melaksanakan olahraga memanah itu gitu. Dan kita di Pejuang Subuh, kalau itu bisa diintenskan, itu juga sangat luar biasa gitu ya. Semua kita bisa seperti itu, karena kita tidak tahu nih kondisi ke depan seperti apa gitu ya. Tidak ada jaminan bagi kita ke depan ini
kondisi kita bisa tetap aman gitu kan. Kalau sekarang sih alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah kita ke masjid aman, nggak ada yang ganggu gitu kan. Walaupun sekarang belakangan kalau secara kasat mata sebenarnya tidak kasat mata pun dalam tanda kutip ya, orang-orang yang tidak senang dengan Islam itu mereka sudah sangat gencar sekali gitu ya. Bahkan yang namanya komunis itu ya, kalau kita coba ikuti kajian-kajian seperti Ustadz Alfian Tanjung gitu kan, itu sangat gamblang sekali bagaimana dia menceritakan tahapan-tahapan mereka itu mempersiapkan gitu kan, untuk menguasai Indonesia gitu kan. Ya sampai kasarnya itu ya, kita umat muslim itu seolah-olah tidak mau tahu gitu kan, walaupun sebenarnya mereka tetap bergerak gitu kan. Nanti sadarnya kalau sudah disembelih baru sadar kan, sampai seperti itu gitu kan. Seperti Ustadz Alfian Tanjung itu menceritakan. Artinya apa Mas kuas sekalian? Kita sangat dituntut ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya. Maka juga saya sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan kita, baik dari sisi ruhaninya maupun juga dari kegiatan fisiknya gitu ya. Jadi ini keduanya memang harus berimbang ya. Tidak hanya ruhaninya saja kita kuatkan, tapi fisiknya juga harus kita kuatkan gitu. Ya, fisik rohaninya ya kajian-kajian kita ini kan rutin ya. Setelah subuh suling itu ada kajian, habis saum sunnahnya kita juga ada kajian, apakah masalah fikih atau masalah tauhid ataupun apapun masalahnya gitu kan. Yang tujuannya untuk memang meningkatkan ruhi kita, keimanan kita gitu. Di sisi lainnya untuk fisiknya yaitu ada riadoh kita itu gitu kan. Apalagi saya emang bagian dari dulu karena memang senang riadoh, senang olahraga gitu kan. Makanya sangat senang sekali gitu. Apalagi yang namanya futsal, renang, sampai naik gunung gitu kan. Walaupun kemarin nggak jadi gitu kan. Agak gimana juga rasanya gitu kan. Ini harus segera diagendakan lagi ini ya Mas Nando Nanda ya. Pokoknya gimana caranya biar jadi gitu ya. Insya Allah. Walaupun dulu sudah ke Kerincinya sudah pernah gitu kan, walaupun belum sampai ke puncak. Itu yang bikin penasaran itu kan. Gara-gara sudah sampai salutan terakhir ya, karena memang cuaca belum, mungkin Allah juga belum tadi tekan gitu kan. Akhirnya belum takdirkan sampai ke puncak gitu. Nah kemarin malah pengen ikut, malah betul-betul tadi kita nggak ikut malah gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Mang dikasih waktu-waktu lain ya Mas Nanda ya. Selagi Gunung Kerinci masih ada ya, insyaallah akan kita datangi gitu ya. Iya, kecuali dia meletus gitu kan. Itu. Insyaallah. Dan masih banyak gunung-gunung yang akan kita datangi Mas Nando ya. Allahu Akbar. Insyaallah. Jadi memang ikhwah seperti itu ya. Jadi memang betul-betul seorang pemuda itu fisiknya betul-betul memang harus, yang salah satu karakter dari seorang pemuda itu ya kuat gitu ya. Kuatnya itu memang fisiknya itu gitu ya. Bahkan Nabi itu pun sebenarnya juga bukan, walaupun dia sudah seorang rasul, bukan seorang yang lemah gitu ya. Seorang orang yang sangat kuat gitu, seorang Rasulullah itu ya. Bahkan diceritakan itu untuk memimpin itu, berkuda itu membutuhkan energi yang sangat luar biasa gitu ya. Dan tidak gampang gitu. Nah itulah seorang Rasulullah. Makanya kita juga pemuda juga dituntut gitu ya untuk memiliki kekuatan fisik itu. Karena memang itu juga salah satu karakter. Kalau pemudanya aja lemah, letoy gitu kan, gimana gitu kan. Gitu kan. Apalagi sampai pemudanya kemayu, ini kan tidak jelas lagi. Dibilang pemuda enggak gitu kan, dibilang pemudi juga enggak gitu. Ini kan bahaya ini kan. Nauzubillah min zalik gitu ya, kuafilah sekalian. Jadi sekali lagi bahwa marilah sama-sama kita siapkan ya, bahwa mari kita songsong janji Allah itu, bahwa
yakin kita bahwa janji Allah itu pasti gitu ya. Salah satu tempat atau surga ya yang dijanjikan oleh Allah itu adalah untuk para pemuda. Mari kita song-song itu gitu. Mari kita persiapkan semuanya sehingga memang kita bisa mengambil janji Allah itu. Siap nggak itu? Siap ya. Allahu Akbar. Allahu minkum. Mohon maaf apabila ada kurang kesalahan. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf ada bila kesalahan. Itu semata-mata datangnya dari diri saya pribadi, dan kalau ada benarnya semata-mata datang dari Allah SWT. Alaikum minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.